Selamat malam teman-teman semua. Wah, kita jadi lebih semangat ya malam ini karena sudah dengar tim song Lintas Literasi Tanpa Batas yang kali ini kita masuki pertemuan yang kedua ya teman-teman untuk pelatihan menulis puisi tahun 2025. Gimana teman-teman? Masih semangat kan? Dan senang sekali saya Rini kembali menemani teman-teman ya di malam hari ini. Dan tentu saja kita akan belajar bareng dengan mentor kesayangan kita yang mumpuni ya teman-teman, Kak Salman. Kita sapa langsung ya. Halo Kak Salman, selamat malam, apa kabar? Halo, selamat malam Karini. Alhamdulillah baik. Suara saya Selamat clear kan? malam. Waduh, sehat-sehat ya Kak Salman ya. Agak-agak gimana Alhamdulillah. gitu. Hujan kah di sana? Sehat-sehat. Enggak, kebetulan aku nih lagi di warung makanku yang di Jogja. Oke. Tapi bentar lagi aku nunggu ibu ke kamar kecil dulu. Habis itu aku mau masuk ke ruangan ini. Jadi agak deket sama jalan tuh, jalan raya. Tapi suaraku clear kah atau gimana? Ya masih bisa oke lah. Cuma agak-agak gimana gitu ya. Nggak sebersih yang kemarin. Kayak kalau hujan gitu loh Kak. Oh, Tapi masih oke kok. Masih oke ya. Oke, Kak Salman, siap. terima kasih untuk kehadirannya Ya, sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan. Dan minggu kemarin ya, di pertemuan pertama, Kak Salman udah kasih tugas buat teman-teman nih, Kak Salman ya. Untuk membuat satu kalimat ya betul. tentang suara yang disukai teman-teman. Nah, sekarang gimana nih Kak Ya, Salman? Sepenuhnya saya persilakan Kak Salman untuk mentoring teman-teman. Silakan Kak Salman. baik, terima kasih Karini. Bentar ya, saya persiapan untuk buka slide saya dulu sekaligus Iya, saya oke. beranjak, bergeser dikit. Sekarang Iya, udah ya, agak oke. bagusan. Iya, udah oke. Oke, Izin sebentar Mbak bentar. Rini dan Kak Salman mau ngasih tahu aja tadi yang lagu itu dibuat pakai teknik akrostik. Jadi Oh, oke ya Mantap, oke. mantap, mantap. Mantap. itu Mm-mm. Rino yang buat. Dia buat Mm-mm. puisi pakai Aduh, hilang-hilang suaranya nih. teknik akrostik. Terus di komposisi dibuat aransemennya di AI Suno seperti itu. Oh, Jadi mantap. itu katanya Jadi komunitas lintas. Ya, Rino ya. Mana Rinonya tuh? Cek, ada suaranya? Ada. Iya, Teh. Ya, itu jadi saya ambil dari kata komunitas lintas, cuman saya kasih, karena itu ganjil 15, saya pengen maunya 16. Jadi supaya ada jarak di antara kata komunitas dan lintas itu, saya kasih huruf J sebagai kata jarak gitu, Teh. Makanya oh, ada oke. komu, di bait pertama itu ada kata komu, di bait keduanya ada nita, terus di pre-chorusnya ada S sama J, itu kan untuk kata setara sama jarak. Lalu baru yang rapnya itu baru ada itu kata lintanya apa ya linta kok LINT LINT baru di bridge-nya itu pakai AS, jadi semuanya diawali dengan kata komunitas lintas gitu sih. Mantap, keren banget tuh. Yang aku highlight itu loh, yang selalu jadi garda terdepan, tidak pernah capek, tidak pernah lelah. Wih, keren banget. Iya, terima kasih. Ini Kak Salman juga tidak pernah lelah mementori kami. Ini juga luar biasa sih. Wih, Jadi, siap. kami jadi punya semangat juga untuk terus berkarya, terus maju lagi, terus belajar lagi, supaya Betul, betul. ya ilmu dan pengetahuan kami, wawasan kami juga semakin terbuka. Gitu. Silakan Mas, dilanjut. Betul. Oke, saya izin share screen-nya teman-teman ya. Ini masih memuat slide-nya. Entar. Oke. Nah, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati,
Kak Iin selaku founder dari komunitas Lintas, juga yang saya hormati Kak Rini selaku moderator, juga teman-teman dari komunitas Lintas atau di luar dari komunitas Lintas yang sempat bergabung dari pertemuan satu sampai pertemuan 2 pada malam hari ini. Di nggak kerasa kita udah masuk di pertemuan kedua, sudah 1 minggu berlalu, 1 pekan berlalu, dan di pertemuan kemarin itu kita sudah menyentil beberapa topik, ya termasuk menjelaskan hal-hal dasar, fondasi utama apa itu puisi, kemudian bagaimana teman-teman bisa menggunakan berbagai macam hal yang ada di sekitar itu bisa dijadikan sebuah ide menulis. Kemudian juga di bagian terakhir materinya saya menjelaskan beberapa teknik atau metode yang bisa teman-teman gunakan, termasuk misalkan menggunakan instrumen, kemudian menggunakan teknik akrostik, menggunakan prompter atau apapun itu salah satu bagian dari sekian banyak teknik menulis puisi atau metode puisi yang bisa sebenarnya teman-teman terapkan. Nah, di pertemuan terakhir itu saya memberikan apa ya, latihan di rumah untuk teman-teman bagaimana kita mempraktikkan, memaksimalkan alat indera yang kita punya itu menggunakan alat indera pendengaran. Teman-teman silakan memilih bunyi yang teman-teman paling suka. Kemudian itu ketika mendengar bunyi itu apa yang teman-teman ingin tuliskan. Nah, tapi sebelum itu saya akan memulai dulu di beberapa pengantar. Nah, jadi teman-teman di pertemuan kedua ini kita akan kalau kemarin kan penjelasan terus di akhir kita ada beberapa latihan. Nah, di pertemuan kedua juga ini mungkin saya hanya 30 atau 40%-nya akan menjelaskan, kemudian kita akan coba dengan beberapa latihan. Nah, makanya di pertemuan kedua ini saya mengangkat topik menulis dari suara dan rasa, ya. Menulis dari suara dan rasa. Jadi kita masuk pada slide pertama. Bentar, ini agak-agak oke. Nah, tujuan dari kelas hari ini, saya menginginkan setiap peserta itu bisa mengenal teknik imajinasi, menggunakan imajinasi dan menggunakan teknik metafora. Nah, jadi biasanya kalau teman-teman yang suka nulis sastra, entah itu puisi, cerpen, novel, atau apapun itu, pasti selalu dekat dengan apa ya, sudah sangat dekat dengan satu gaya bahasa yang namanya metafora, gitu teman-teman. Nah, selain itu, saya juga mengharapkan tujuan dari kelas ini adalah kita bisa menulis atau berlatih untuk menulis puisi dari suara dan menggunakan pengalaman indrawi gitu. Nah, sekadar penyegaran nih, ayo kita langsung ke tugas yang kemarin nih. Kira-kira apa suara yang paling kalian ingat untuk minggu ini? Barangkali ada 1, 2, 3 orang yang ingin menyampaikan apa yang sudah dituliskan kemarin. Monggo, kalau ada langsung bisa diaktifkan mikrofonnya, atau kalau yang belum bisa untuk mengaktifkan mikrofon mungkin bisa mengetik di kolom chat. Nanti saya bantu bacakan, teman-teman. Monggo, silakan. Silakan teman-teman bacain aja lah, lebih lebih apa ya? Lebih enak kalau teman-teman yang langsung Mm-mm. bacain. Atau kalau semuanya mau bacain juga, Ya, mau boleh banget. ya halo, siapa? Bagus. Silakan. Dengan Aditya ya. Oh, oke. Oke, silakan. Oke, kemarin itu tugasnya kan disuruh dengerin ini kan suara yang kita suka. Iya, betul. Jadi suara yang aku suka itu hujan. Hujan, oke. Dan aku sudah membuatkan satu kalimat untuk itu. Kalimatnya ini. Setiap tetes demi tetes air hujan yang turun di atap-atap rumah, layaknya
melodi layaknya melodi penenang jiwa gitu. Wih, itu udah ada gaya-gaya udah ada gaya bahasanya ya. Oke, kenapa kalau menurut Kak Adit nih, kenapa suka dengan bunyi hujan? Kira-kira pada saat mendengarkan bunyi hujan itu perasaannya seperti apa? Rasanya itu damai kali gitu Kak. Damai ya, tenang, adem, bagus untuk apa ya istilahnya imajinasi kita mulai bekerja dan sebagainya. Oke, terima kasih untuk Adit. Ada lagi teman-teman yang lain? Sama-sama. Nih di kolom Di komentar kolom ada chat dari Kak itu Nipu ya. Turismayanti. Suara, ah, ah, ini dari Kak Niputu ini suara lengkungan lirih yang menyihir hati ini buat aku tak bisa berkutik apalagi berpaling dari si kucing. Wih, ini mantep nih. Kak Niputu nih kalau bisa on mic, saya pengen tahu nih, Kak Putu juga, Kak Niputu juga ini pencinta ya, kucing Halo, ya. Kak. Iya, pecinta kucing. Waduh. Halo. Halo. Wah, Iya, halo. berarti kita sama dong. Iya deh. Mm-mm. Aku ada tiga kucing di rumah, jadi setiap hari dengerin ngeongan kucing dan itu Kebetulan, bikin ah, ah, tenang i- banget. ini aku pengen tahu dulu nih. Mm? Halo, Mas Salman. Gitu. Mantap nih. Kalau aku, ya halo. Iya, halo. Oke. Suaranya Kayaknya delay kedengeran. ya, suaraku ya. Suaraku kedengar, Ah, Kedengeran, Kak, kedengeran. suaraku jelas nggak? tadi Jelas, sempat jelas. hilang. Oke, Sekarang siap. udah ada lagi. Gimana? Ya, silakan dilanjut, Mas. Halo. Halo. Mas Salmannya hilang lagi tuh. Halo, Mas Salman. Halo, Mas Salman. Hmm. Oh, Mas Salmannya kemana ini? Sebentar. Cek. Gimana? Suaraku udah kedengaran nggak? Oke, oke, Kak. Udah ada lagi. Nah, halo, Mas Salman. Kalau Mas Sarwan kepetal kah atau gimana nih? Sama dengan Mbak Rini. Iya. Kayaknya janjian. Itu Tadi saya udah nggak dengar apa-apa Halo, makanya cek. waduh. cek Nah cek ini ya. ya sudah Tadi sudah bersamaan aman. live-nya, bersamaan juga join-nya kembali. Sekarang teman-teman suaraku udah kedengaran nggak? Udah. Udah. Sudah. Oke. Cakep. Lanjut Kak. Maaf banget ya. Ya, tadi nih Kak Niputu nih ternyata
doyan Mm-mm. memelihara kucing nih, berarti kita sama ya. Aku juga itu suka melihara kucing, bahkan em, nama-nama kucingku itu aku ambil dari nama tokoh-tokoh favorit dari novel yang aku baca gitu. Waduh. Jadi, Wow. uh, uh, jadi, jadi ada beberapa itu yang memang aku baca beberapa novel fantasi, kemudian aku suka dengan karakter itu dan akhirnya aku uh, menamai mereka itu sesuai dengan tokoh-tokoh favorit aku gitu. Nah, terus aku juga itu saking suka dengan kucing, aku pernah nulis satu cerpen yang aku menggunakan point of view-nya adalah kucing. Menggunakan dua point of view, si kucing dengan si tikus. Dan waktu itu sempat Kak Dharma minta tuh, Kak Dharma bilang, ya udah coba kamu kirim ke Detik. Detik itu salah satu editornya itu Kamumu itu pencinta kucing loh. Ini tulisanmu ini potensinya besar banget untuk dimuat gitu. Nah, akhirnya tulisan itu tembus, cerpenku itu tembus di detik.com pada kalau nggak salah judulnya pada suatu malam ketika selera makan si gendut hilang. Gitu. Terus puisi aku juga diomong-omong tuh kalau misalkan teman-teman mau intip ada beberapa puisi aku itu yang menggunakan yang aku menjadikan puisinya itu adalah objeknya si kucing dan bahkan ada yang menggunakan point of view dari kucing gitu teman-teman. Nanti bisa bisa teman-teman baca. Oke. Ada lagi yang mau menyampaikan puisinya? Tadi ada Monggo. yang raise hand. Iya, Siapa tadi aku aja? terpental. Iya, tadi ada yang raise hand. Coba Siapa ya? Aku cek mau dulu bacakan bentar. lagi. Siapa nih? Kita cilin-cilin aja. Silakan teman-teman. Halo. Ya, halo. Silakan Zelda. Oke, sebentar. Mana tadi tulisanku hilang? Oh, enggak ini. Sebentar. Oh, oke. Ini dia deskripsi tentang suara favorit aku. Sebelumnya, aku Zelda Maharani, 23 tahun, seorang musisi. Suara favoritku adalah suara piano yang terdengar lembut dari dalam ruangan. Suara piano membuatku merasa lebih tenang dan nyaman. Piano adalah representasi dari pelukan yang menghangatkan, apalagi kalau piano itu dimainkan oleh orang yang terpenting dalam hidup. Piano Wih. adalah kepingan dari sebagian jiwaku, bagian paling merdu dari suara sumbangku yang tidak pernah terdengar. Terima kasih. Wih, keren banget tuh. Ditambah aja dikit setiap tuts-tuts dan tangga nadanya adalah apa gitu. Wih, itu makin. Aku tuh baru pekan kemarin itu ngintip-ngintip tuh Instagramnya Kak Zelda. Ternyata emang beliau itu suaranya bagus banget nyanyi ya. Oh Terus iya. aku sempat komen, yuk aku dong mau dibikinin lagu gitu. Nah, Terus makanya aku mau tagih di sini. di challenge aja. Mungkin bisa musikalisasi puisi, Kak. Nah, Betul, betul. 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 Nah, Iya. aku tuh sempat nawarin, ya udah, nanti puisi-puisi aku aja, nanti coba Kak Zelda pilih mana yang bagus, Gas, tuker kontak sekarang juga. yang bagus, terus dibikinin lagu. Lah, kapan lagi kan kita bisa kolaborasi gitu. Wih, Iya, mantap nggak tuh. apa-apa, Kak. Ayo aja aku sih. Oke. Kalau kalau Kak Zelda ini sering dengar, nggak pernah dengar Reda Gaudiamo nggak? Apa tuh? Reda Reda, itu bukan yang ini ya, Mas. Yang musikalisasi puisinya betul, Sapardi itu ya? iya Oh betul iya, yang pernah, yang pernah. pasangannya si Iya, Ari betul, dan betul. Reda itu kan. Ari dan Reda. Nah, Mbak Reda itu juga salah satu pemusikalisasi puisi favorit aku. Suaranya bagus banget. Terlepas dari itu, apa ya? Beliau juga nulis cerita anak kan, dan aku suka banget dengan tulisan-tulisan beliau itu. Jadi kalau Kak Zelda mau dengar beberapa karya-karya beliau, bukan karya juga lebih ke sih, beliau lebih banyak menyanyikan
puisi-puisi orang Komposisi terkenal. puisinya. Heeh. Iya, Saya bener. seneng banget Coba tuh tuh yang dengar. bagian apa yang dia nyanyiin Hujan Bulan Juni, Yes, Ada terus suatu sama hari, Pada aku. Suatu ya kan? Hari. Wih, keren banget Tak tuh. Eh, ada yang keren lebih banget. sabar. Nah, Nah, itu. Nah, itu kan. Harapannya, rintik rindunya kepada. oh, Enak sih itu. Nah, iya, ya. Pada suatu hari juga loh, itu bikin iya keren. merinding. Pada Pada suatu suatu hari. hari nanti. Oke lah. Pokoknya aku harus harus minta dibikinin lagu puisi aku. Silakan dibikinin lagu Asik. untuk Kak Zelda. Biar aku punya, oh ini satu puisi aku ternyata dari sekian puisi aku tulis ternyata ada yang bagus tuh kalau dibikinin lagu gitu. Ya, Nah, silahkan Kak Iin lemparkan kontakku kepada kakaknya. siap, Siap dong. siap. Oke, teman-teman kita lanjut ya. Siapa lagi nih yang mau? Apa itu tadi di kolom chat ada yang nanya? Kak misal nih, lagu boleh nggak jadi suara kesukaan? Boleh dong. Boleh Suara saya juga boleh. banget. Iya, kadang, tapi serius loh Kak Iin, ada kadang-kadang itu kita menemukan orang, teman dekat atau siapapun itu, yang kadang-kadang kalau kita dengar suara dia itu menenangkan. Kayak kemarin kan, aku pernah ngomong, ketika aku dengar pertama kali Karini ngomong, itu aku udah jatuh cinta sama suara Nah, dia. bisa Iya, dan tuh. itu bisa. Bisa. Hmm, sama nih teman-teman, kalau teman-teman pernah kenal sosok Kak Teoresia Rumte, Teoresia Rumte itu dari Ambon. Beliau itu orang Ambon kan yang sangat kita tahu ya orang Ambon itu dialek mereka itu sangat kental, ya sangat kental Iya, betul. ketimurannya gitu. Hmm. Tapi pada saat dia ngomong itu enak banget dan pada apa ya? Ternyata dia itu mantan penyiar radio, dia lama kuliah di Bandung dan pernah jadi penyiar radio di sana. Sampai temanku itu ngomong gini waktu kita ketemu di Festival Sastra Banggai. Em, Kak, sekalipun aku tuh kalau ngobrol di dekat kamu, sekalipun sekarang ini terjadi tsunami, aku nggak bakalan beranjak ke kemanapun gitu kan. Saking Waduh, menenangkan gitu suaranya. Bagus banget. iya. Ada lagi teman-teman? Monggo. Aku boleh nggak, Kak? Silakan. Boleh dong, Kak Michelle. Aku suka suara lagu. Mm-mm. Terus Mm-mm. bikin tempatnya itu lagu adalah teman sejati. Mm-mm. Selalu bisa bercerita. Baru segitu sih. Hmm. Lagu apa nih Kalau khususnya? iya lagu apa nih yang disukai Kak Michelle? Aku sih suka lagu tergantung sih. Tapi biasa aku lebih suka yang memiliki cerita kehidupan. Kalau sekarang-sekarang ini lagu Wih, apa nih favoritnya? ya. Atau penyanyi siapa tuh yang Sekarang aku lagi suka lagu Runtuh sama lagu Tanda. uh mantep tuh lagunya Feby juga itu bagus. Lagunya Feby siapa lagi siapa tuh yang perempuan lagi yang satu yang rayuan perempuan gila itu siapa tuh Kak Zelda? Nadine. Iya, Nina Mirza. Eh, iya Nadine Amiza. Terus sama Sal Priadi, Tulus. Oh, itu suara apa? Aku suka mereka. Lagu Itu mereka itu Ya, bukan hanya sekadar suka karena musiknya, tapi karena lirik-liriknya itu loh. ya itu nggak lirik kacang-kacangan tapi ada makna di baliknya. Betul. Bagus banget gitu. Ih, Siapa lagi nih, teman-teman? ayo ada lagi. Itu tadi Mbak Eci ngetik di kolom chat, tapi wah itu sudah jadi satu puisi sendiri itu. Ntar, saya cek dulu. Oh iya, bener. Ini puisinya bagus ya, panjang nih. Masih di sini. Keren. Wih, Ayo ini ada baru lagi. ditulis ya. Baru banget ditulis tanggal 6.
Yura Yunita juga oke tuh, benar. Aku juga suka banget lagu-lagunya Yura Yunita. Lirik-liriknya itu bagus banget, banyak banget pesan-pesan moralnya itu. Ada lagi teman-teman yang mau berbagi, kira-kira paling suka dengar suara apa gitu? Atau ada mungkin yang suka dengar suara gemericik air misalkan, atau oh saya itu paling senang itu mendengar suara langkah kaki karena itu semacam apa ya, mengingatkan aku pada seseorang yang selama ini aku tunggu gitu misalkan. Misal ya. Jadi banyak tuh. Oh, ini deskripsi dari Kak Sela nih, deskripsi suara favoritku. Untuk saat ini aku belum bisa menggambarkan suara favorit itu terlalu menggebu. Tetapi yang pasti suara itu lembut, tenang, dan rich. Ya, eh emang parfum baunya rich kompleks gitu. Nggak, guys, bercanda. Oke, kembali ke laptop nih. Jadi suara yang aku maksud adalah suara, oh, yang lembut, menenangkan, dan juga punya keunikan sendiri. Kayak variasi suara, kayak dinamika. Apalagi kalau mendengarkannya malam hari sambil kita di ruangan ber-AC sedang melakukan aktivitas seperti menulis, mengerjakan tugas, atau apapun itu. Wah, rasanya benar-benar seperti surga pribadi. Tapi di sisi lain, nah ini kan seru ya tulisannya Kak, siapa nih Kak Sela, katanya di awal aku nggak bisa mendeskripsikan, tapi akhirnya dia mendeskripsikan sangat detail. Iya, Keren nih, keren, keren banget, keren, keren, keren. bukan mendeskripsikan Oke, kali ya, menyimpulkan. betul. Iya. Uh, aku juga itu dalam situasi-situasi tertentu teman-teman ya, kadang kita itu kan kadang menulis juga kan butuh kefokusan gitu. Nah, aku kadang di situasi yang tertentu, aku kadang-kadang mau nulis apapun itu, kadang aku putar instrumen di YouTube, dan akhirnya aku nulisnya sambil mendengarkan instrumen itu. Itu aku nggak tahu ya, apakah ada riset tentang ini, yang pasti beberapa instrumen tertentu itu aku merasa membuat aku bisa fokus pada tulisan aku dan bisa merasakan emosi-emosi dari apa yang aku tulis di dalam tulisan gitu, teman-teman. Jadi sebenarnya banyak ya hal-hal di samping sekitar kita ini yang mampu memantik kita, entah itu membantu kita untuk melahirkan sebuah ide, kemudian juga apa ya, menyemangati kita untuk menulis dan sebagainya. Nah, ini juga banyak ya, Kak Michelle ya. Kalau manggung aku biasanya nyanyi. Ternyata Kak Michelle juga ini penyanyi ya. Mantap nih. Jadi bakalan banyak nih. Aku bakalan bakalan minta banyak nih puisi aku dibikinin lagu deh. Selain Kak Zelda ya pastinya. Nih, sebenarnya kalau Kak Zelda, sebenarnya kalau mau mendeskripsikan suara notif banking, notif and banking ya, boleh boleh nggak sih, harusnya itu suara menyenangkan. Iya dong. Oh ya, izin. Kalau boleh, kalau misalnya Mbak Eci masih di sini, saya mau undang Mbak Eci untuk bercerita tentang suara-suara apa ya? Karena beliau itu penggemar buku audio, tapi yang dibacakan oleh orang tertentu. Jadi Oh kayak gitu. apa ya? eh, Ketika orang itu yang membacakan itu sebagai katanya seperti sebuah terapi buat beliau. Tapi kalau orang lain Menarik, yang menarik. bacain itu tidak tidak apa-apa, tidak ada efek apa-apa. Tapi kalau satu orang itu yang membacakan dan itu pembaca tertentu memang pembaca profesional itu eh, apa punya efek terapeutik buat beliau. Oh gitu. Tapi orang itu bisa bisa siapa saja ya? Atau memang harus orang-orang yang profesional? Bisa siapa aja, tapi kebetulan yang yang dia maksud memang satu orang itu gitu. Satu Oh orang gitu. tertentu itu. Kebetulan aja beliau itu pembaca profesional. Oh Begitu. alah, mantap, mantap. Bahkan mereka belum Aku pernah ketemu. aku pengen pengen dengar dong cerita dari Kak Eci. Mumpung Kalau kita kan bersedia ya, tujuh, kalau bersedia itu hmm, juga kalau bersedia. kita kan hari ini kan bahas kan menulis dari rasa dan suara gitu. Siapa tahu
Kak Ece mau cerita nih soal bagaimana suara itu seberapa berpengaruh di dalam kehidupan sehari-hari Kak Ece. Monggo. Malam buat semuanya, buat Kak Salman, selamat malam. Selamat Ya, malam malam, Kak. silakan Mbak Eci. Saya yakin cerita Mbak Eci ini, waduh, seru lah. Silakan Mbak. Kebetulan saya suka dengan salah satu pembaca yang memang eh, pembaca tersebut itu dikhususkan untuk membacakan buku teman-teman eh, berkebutuhan khusus ya, kayak yang disabilitas netra gitu. Mm-mm. Dan eh, saat mendengarkan suara beliau itu rasanya bagaikan apa ya, mungkin bisa mengalihkan saya dari rasa trauma yang pernah saya rasakan. Oh, gitu. Terus itu Dan kalau untuk konten-kontennya itu bebas ya. Ketika beliau mau bacain buku apapun itu, selama beliau yang baca, itu pasti punya efek seperti itu atau hanya di tulisan-tulisan tertentu? sebenarnya sih eh, untuk yang beliau bacakan itu yang paling mengena ada sih beberapa novel-novel yang memang saya sukai dan itu Oke. eh, menggambarkan apa ya eh, sesuatu yang tidak mampu saya lakukan dan itu tidak mungkin saya lakukan. Oke, ya. Jadi suara itu membuat apa ya, membebaskan Mbak Eci dari rasa penat atau mungkin kalau ada kata yang lebih 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 tinggi dari stres ya mungkin itulah, mungkin depresi atau yang lebih tinggi dari itu, Mm-mm. trauma dan sebagainya. Ternyata suara itu mampu membuat tenang, nyaman, ya gitu ya Mbak Eci. Iya, suara beliau itu menurut saya layaknya air hujan, tapi hujan tanpa petir ya. Iya. Boleh Jadi selalu disebutkan aja mungkin menyejukkan. namanya Mbak. Ya, Disukai. aku Iya, penasaran. suara suara Mbak Siti Nurbaya. Walah, mantap banget tuh. Iya, Mantap, memang. mantap, mantap. Nah, jadi dari beberapa cerita teman-teman itu kan ternyata kita kan hal yang paling dekat dengan diri kita, suara aja itu ternyata mampu membawa kita pada imajinasi yang banyak, gitu, melempar kita ke banyak tempat, teman-teman, kita ke banyak ruang-ruang yang tidak bisa kita sentuh secara langsung, gitu kan. Nah, ini ada satu juga nih teman yang DM ke saya nih di kolom chat dari Kak Tion. Salam kenal ya, Kak. Nah, aku suka suara murotal. Setiap lantunan mengetuk hati yang mendengarkannya, menggetarkan hati yang beriman. Larikan kalimat menggugah rasa yang mengandung makna yang mendalam. Iya, apalagi kalau kalau kita lagi stres dan penat atau lagi penuh pikiran kita itu kalau kayak dengar murotal juga itu kan, apalagi kalau dibacakan oleh seorang yang hafiz-hafiz tertentu atau pembaca-pembaca Quran tertentu itu kan kadang mereka lantunannya bagus banget dan menenangkan. Ih, keren, keren, keren. Oke, nih ada lagi nih yang mau komentar. Oke, ya aku penyanyi Kak, tapi belum dapat kesempatan ke yang jauh-jauh. Sejujurnya aku ikut kelas ini biar aku bisa belajar merangkai kata dari puisi jadi lagu yang memotivasi. Oh, boleh banget dong, Kak Michelle. Jadi, uh, banyak kan gini di seingatku bahwa sebuah lagu itu kan liriknya itu kan sebenarnya bisa dikatakan bagian dari puisi kan sebenarnya, meskipun ya ada kalau kalau kita bicara lebih dalam lagi puisi itu dia harus memiliki A B C dan seterusnya, itu pasti akan memunculkan pertentangan. Tapi lagi-lagi kalau menurut aku selama ada beberapa kita tahu kan ada beberapa puisi-puisi dari Taufik Ismail, dari siapapun itu, yang dinyanyikan oleh Bimbo dan sebagainya, itu juga bagian dari puisi. Kemudian kalau teman-teman sering mendengar penyanyi legendaris kita, Ebit G. Ade, itu juga kan makna-makna puisinya itu dalam banget loh, ya. Dan mereka itu seakan menyanyikan
apa lagu-lagu mereka itu kan tidak seperti menyanyi pada biasanya, tapi mereka seperti sedang berbicara, sedang menyampaikan apa yang mereka tuliskan di dalam lirik-lirik lagu mereka. Wih, mantap, mantap banget tuh. Ismail Marzuki juga penyanyi betul. Kebanyakan teman-teman ya, kalau teman-teman juga kenal satu sosok novelis Indonesia namanya Di Lestari, juga dia Oh, kan penyanyi, ya betul, kan? betul. Penyanyi, penyanyi dan penulis teman-teman. Jadi sebenarnya dunia sastra itu sangat dekat loh dengan dunia seni, teman-teman. Ya, jadi eh, istilahnya saling apa ya, saling melengkapi lah gitu. Banyak kok di kayak tadi juga Reda Gaudiamo, ternyata dia juga hobi nyanyi, dia juga juga menulis dan sebagainya. Itu teman-teman. Satu lagi penyanyi yang aku juga suka atau ternyata beliau itu suka nulis si Sal Priadi. Sal Priadi juga itu aku waktu memfavoritkan dia, aku sampai mengecek beberapa kanal YouTube yang memuat podcast dia dan ternyata emang dia tuh katanya dulu dari masih sekolah udah sering nulis-nulis gitu, nulis-nulis surat-surat cinta lah dan sebagainya gitu. Nah, ternyata berangkat dari situ makanya lo kok bisa ya Salpead itu nulisnya bagus banget. Apalagi lagunya yang bareng si Nadine itu kan. Tapi emang sih Mas, kalau menurut saya penulis yang juga penyanyi tuh lirik-lirik lagunya tuh beda. Beda dari yang Betul, cuma penyanyi aja gitu. betul. Lebih deep kan, lebih Iya. berasa. Kayak Ebit G. Ade itu coba deh kalian denger perenungan-perenungan si Ebit G. Ade. Itu kan loh, kok kalau mereka bikin lagu seenak itu ya? Dan memang antara lirik dengan penyanyi dan instrumen, ya aku ngomong kayak gini udah kayak musisi aja. Padahal di sini banyak banget penyanyi ya. Antara lirik, antara penyanyi dan antara instrumen menurut aku itu salah satu kesatuan yang utuh. Ya, jadi bisa saja ada lagu-lagu yang bagus banget liriknya, tapi kalau giliran dinyanyikan oleh si A, bisa saja dia akan misalkan feel-nya mungkin kurang berasa ketika dinyanyikan oleh si B misalnya seterusnya gitu. Oke teman-teman, kita akan lanjut pada um, tadi ya, berarti untuk tugas yang kemarin sudah kita bahas kurang lebih itu sebenarnya memantik teman-teman untuk bagaimana saya sebenarnya hanya ingin mengajak teman-teman untuk lebih memaknai bahwa suara-suara yang ada di sekitar kita itu bisa juga memantik kita untuk menjadikan dia sebagai sebuah ide tulisan atau bisa menggerakkan hati kita untuk bisa menulis teman-teman. Nah, kita masuk ke materi nih. Dikit aja. Nah, karena materi dari hari ini adalah menulis dari suara dan rasa, maka saya ingin membahas bagaimana imajinasi secara indrawi dan metafora. Nah, teman-teman, ketika kita berbicara soal imajinasi, sebenarnya kan yang kita gunakan, sebenarnya yang bekerja di situ adalah kemampuan alat indera kita, ya kan? Ada orang-orang yang mengatakan bahwa imajinasi itu adalah hayalan, tapi aku kurang sepakat dengan hal itu. Karena menurutku antara hayalan dan imajinasi itu adalah dua hal yang berbeda. Orang berhayal itu kan biasa tatapannya kosong ya, atau dia sedang melamun, tapi tatapannya kosong gitu. Sementara kalau imajinasi itu adalah kemampuan membayangkan sesuatu itu berdasarkan referensi alat indera. Jadi misalkan teman-teman bisa membayangkan di luar itu sedang hujan deras, itu karena teman-teman sebelumnya sudah pernah merekam bagaimana alat indera teman-teman itu sudah pernah merekam seperti apa bunyi petir, seperti apa bunyi hujan deras, seperti apa misalkan bau gosong, atau misalkan rasa manis, rasa asam, itu sebenarnya adalah kemampuan berimajinasi. Gitu. Makanya ketika saya pernah menulis satu pembuka cerpen yang ketika itu saya mengatakan aku masuk di sebuah coffee shop, kemudian begitu membuka pintu pintu coffee shop pertama yang menyambut hidungku adalah aroma robusta. Misalkan itu adalah pengalaman imajinasi teman-teman karena aku bisa menuliskan bau robusta ya karena memang sebelumnya alat indera penciumanku pernah merekam bunyi itu di dalam bunyi bau itu sebagai sebuah referensi gitu teman-teman. Nah, kemudian imajinasi itu
bisa kita asah melalui bunyi, bisa menggunakan rasa, bisa menggunakan tekstur. Jadi em, ada yang bilang teman-teman bahwa kalau kita menjadi seorang penulis, apalagi penulis sastra, itu kadang-kadang kita cenderung memiliki rasa yang lebih peka, gitu katanya ya, katanya. Jadi kadang-kadang orang itu kalau dia suka dengan menulis sastra, tapi bisa jadi ini juga berlaku untuk orang-orang yang suka dengan dunia seni, gitu. Eh, Ketika kita itu melihat hal apa di sekitar kita itu kita gampang merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain atau apa yang terjadi di sekitar kita gitu bisa karena ada kan orang yang mengatakan bahwa tapi di situasi tertentu ada orang mengatakan bahwa ketika dia saya heran ya kenapa kalau teman-teman itu mendengar lagu sedih atau menonton film yang sedih kenapa nangis dan saya tidak bisa menangis dan itu pernah ditulis oleh Sasti Gotama di dalam unggahannya di mana di Facebook. Kenapa seseorang itu bisa tidak menangis dan seterusnya. Itu penjelasannya panjang lebar dan beliau itu menjelaskan dari secara medik dan ada beberapa riset yang beliau sampaikan. Itu menarik, teman-teman. Nah, selanjutnya, selain imajinasi indrawi, kita juga itu akan puisi itu sangat rentan dengan sebuah metafora gitu, teman-teman. Nah, kalau teman-teman yang mendalami ilmu sastra, pernah belajar ilmu sastra, atau suka dengan atau penikmat karya-karya sastra, pasti sangat familiar dengan metafora. Ya, jadi metafora itu sebuah gaya bahasa yang membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain secara tidak langsung. Misal, tapi metafora dengan asosiasi itu dengan simile itu mirip ya teman-teman ya. Kalau asosiasi itu biasanya dia menggunakan kata perumpamaan. Mungkin Kak In lebih jago juga masih ingat soal itu ya. Kalau Kak In belajar sastra kan ada yang membedakan metafora dengan asosiasi atau simile itu misalkan kalau ini kan contoh metafora itu suara malam seperti selimut tebal yang memeluk tubuhku angin seperti ibu yang membelai ya gitu atau misalkan padi menguning keemasan jadi biasanya dia menyamakan padi itu warna padi itu kalau sudah istilahnya siap panen itu warnanya sama dengan emas gitu nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman jadi kalau sudah menggunakan perbandingan dengan sesuatu yang memiliki kemiripan padahal dua hal itu sesuatu yang tidak ada kaitannya antara padi dengan emas kan tidak ada kaitan tapi dia merasa ada yang sama yaitu warnanya teman ada teman-teman yang mau merespon atau bertanya monggo Silakan teman-teman. Kalau mau kalau ada yang mau ditanyakan atau mau ditanggapin, silakan. Kita sambil betul jalan aja. Maaf Kak, tadi mungkin bisa dijelaskan tadi apa? Secara realnya perbedaan tadi loh. Metafora simile apa sama simile ya? asosiasi Iya, iya benar asosiasi. Ya, Hmm, supaya nggak kalau ini kita nggak bingung. iya benar nah jadi perbedaannya itu biasanya hanya terletak di penggunaan kata apa perumpamaannya saja. Jadi kalau misalkan simile itu dia cenderung menggunakan kata-kata perumpamaan seperti ibarat, laksana. Sebenarnya ini contohnya ini lebih cocok adalah contoh dari simile teman-teman ya. Suara malam seperti suara malam adalah selimut tebal yang memeluk tubuhku. Misalkan itu sebenarnya masuk metafora atau misalkan eh, aku melihat alis itu seperti rembulan yang tenggelam. Nah, itu tuh sudah masuk simile karena dia menggunakan kata seperti ibarat, bagaikan, umpama. Harusnya ya yang jadikan di sini. Tapi kalau misalkan tadi yang aku bilang tadi menguning keemasan itu adalah contoh dari metafora sebenarnya teman-teman. Dia tidak menggunakan kata tidak menggunakan kata-kata perumpamaan tadi. Kalau 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 padi menguning seperti emas, berarti itu sudah masuk sebagai harusnya itu sudah masuk sebagai simile. Tipis banget perbedaannya. Gitu Karini. Bisa diterima ya? Nah, kalau misalnya nih apa ya? Saya pernah baca dulu misalnya apa gitu ya, menyapa
menyapa itu kan biasanya kita ya manusia, tapi kata-kata menyapa tapi untuk Benda mati, untuk benda mati. itu apa Nah, itu Kak? itu namanya personifikasi. Oh, oke Personifikasi. oke. Uh-uh. Oke ya. Kata kuncinya person. Person itu kan orang. Orang ya. Jadi melekatkan sifat-sifat manusia atau sifat-sifat benda hidup pada benda-benda mati. Nyiur melambai-lambai dari kejauhan. Matahari menyapa Berbunyi, malu-malu. iya, apa, berkelas, menjerit-jerit histeris, saya. Nah, itu masuk personifikasi. Tapi bisa dijadikan untuk puisi juga ya? Bisa dong, bisa. Itu di beberapa. Aku tuh ada puisi aku yang terbit kemarin, puisi aku yang terbit di Omong-Omong itu pas selesai ngasih materi Sabtu, besoknya pas hari Minggu itu aku terima notif ada puisi aku yang tembus dan aku share ke KI-in. Nah, di situ itu puisi tentang anatomi rumah yang lupa ingatan. Oh Itu iya. Udah saya forward Personifikasi ya. ke grup. betul. Kemudian ada satu teman aku itu yang dia editor itu dia tiba-tiba WA aku tanpa salam, tanpa apapun, dia langsung langsung ngechat kayak gini. Mas bro, terus aku jawab, "Iya Kak, kenapa?" Terus beliau itu langsung mengutip, "Membiarkan gelap menjalar dari dinding ke dada." Ini sangat bagaimana gitu, katanya aku, gimana aneh nggak bagian itu? Enggak dong, itu semacam orang tua yang lama sekali menunggu anak-anaknya kembali dari rantau, tapi anak-anaknya tidak pernah kembali. Aku bilang, wah terima kasih udah merespon. Aduh. Iya. Ya, kebetulan di situ ada tentang rumah itu kan, rumah yang lupa dihidupkan, apa aku lupa gitu judul puisinya, dan ada bagiannya itu, membiarkan gelap. Oh iya, kalau tidak salah tentang itu ya, token listrik yang lupa Ya lupa betul, toko yang diisi. listrik, ada pagar yang lupa Dikunci, dikunci. pagar yang lupa dikunci, air galon yang lupa diisi, kemudian uh, 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 teras rumah ya. Aku tuh mengambil bagian-bagian dari rumah yang aku pada saat, tahu nggak teman-teman, aku menulis puisi itu pas aku hari pertama tiba di Yogyakarta setelah dari Gorontalo tanggal 19 kemarin. Aku tuh merasa ketika datang di rumah itu aku merasa kayak, wah aku itu seperti meninggalkan rumah ini tanpa, dan dia itu menantikan aku untuk pulang gitu. Itu aja sih. Makanya aku ada baiknya itu, membiarkan gelap menjalar dari dinding ke dada. Jadi bagaimana rumah itu aku bayangkan dalam keadaan gelap. Gelap itu kan berisi sesuatu yang dark, yang sedih gitu. Bahwa kesedihan itu bukan hanya dirasakan oleh rumah ini, tapi dirasakan oleh si orang yang harusnya menghuni rumah ini juga gitu. Gitu teman-teman. Nah, itu masuk sebagai metafora juga. Ada lagi yang mau ditambahkan, mau di respons? Silakan teman-teman. Adakah lagi yang ingin merespons? Ada yang masih bingung tentang sesuatu yang sudah dijelaskan tadi? Atau mungkin ada hal lain? Ya, atau apapun itu yang mau dibagikan, silakan. Oh, ini ada ya. Kak Tio nih, DM ke aku nih. Kak izin bertanya, kenapa ya kalau bikin puisi tidak bisa dipaksakan atau diniatkan, justru hasilnya jelek dan tidak hidup isi makna itu sendiri. Justru saat emosi tertentu keluar malah bikin puisinya lancar dan enak dibaca. Bagaimana seorang profesional atau sastrawan ngalir bikin puisinya? Ada tips yang tidak harus melibatkan emosi si penulis? Ini pertanyaannya luar biasa ya. Ada Itu, dua yang harus ditegaskan nih. itu Ya, kayaknya butuh satu pertama, semester perkuliahan. iya. Ini pertanyaannya ada dua hal yang harus dijelaskan secara terpisah. Pertama, bagaimana ketika menulis itu tidak tergantung dalam situasi tertentu, itu kayaknya aku pernah bahas di pertemuan kemarin ya. Iya betul. Bagaimana juga dulu aku awal-awal menulis juga tergantung dengan, oh aku harus mendengarkan bunyi hujan dulu, oh aku harus ada di tempat yang paling sepi, dan sebagainya. Terus pertanyaan, dan itu sah-sah saja menurut aku ya, karena setiap orang itu
benar seperti yang ditanyakan oleh Kation, bahwa menulis itu kita tidak bisa memaksakan, karena ada satu ahli, teman-teman, yang mengatakan bahwa menulis sastra dan menulis karya non-sastra, itu perbedaannya adalah menulis karya sastra itu sebenarnya kita tidak bisa diberikan tenggat. Karena itu seakan-akan membatasi atau mengungkung kreativitas kita. Iya kan? Orang kan kalau menulis sastra itu kan, kalau dikasih tenggat, dia malah nggak bisa berpikir kritis, nggak bisa berpikir kreatif, teman-teman. Tapi kalau menulis non-sastra, semakin diberikan tenggat, kita semakin terpacu. Misalkan teman-teman menulis proposal skripsi, menulis karya ilmiah, gitu teman-teman. Ya. Nah, kemudian apakah ada tips yang melibatkan emosi si penulis? Ini juga ada beberapa ahli, bukan hanya ahli, beberapa penulis-penulis senior itu selalu ada yang mengatakan bahwa kita harus memiliki jarak dengan tulisan kita. Dalam artian jarak di sini kan adalah emosi kan. Jadi jangan sampai tulisan kita itu terlalu menggunakan emosi secara pribadi sehingga tidak bisa melihat sebuah objek yang apa yang kita tulis itu dengan mata yang lebih subjektif gitu. Tapi di satu sisi ada penulis-penulis yang mengatakan bahwa menulis itu justru harus melibatkan emosi, pengalaman pribadi, karena itu yang paling dekat. Makanya kan bahkan temanku itu bilang gini, kamu nggak bisa nulis puisi patah hati kalau kamu sendiri belum bisa patah hati. Ya kan? Dan itu make sense menurut aku. Ya kan? Bagaimana dia mau menulis patah hati sedangkan dia nggak pernah merasakan patah hati? Bagaimana dia mau menuliskan puisi tentang jatuh cinta sementara dia tidak pernah mengalami yang namanya jatuh cinta itu seperti apa? Ya kan? Gitu teman-teman. Jadi menurut aku tetap harus ada pelibatan emosi di dalam setiap bagian dari menulis kita. Cuma memang kita harus apa ya istilahnya harus memberikan porsi-porsi tertentu gitu teman-teman. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Kak Tion. Kita lanjut dikit. Sekarang, sekarang kita akan latihan teman-teman ya. Saya akan minta, nah itu sebenarnya ada dua latihan yang ingin saya berikan ke teman-teman. Latihan pertama itu adalah menulis dari suara. Nah, menulis dari suara itu saya berencana akan memutarkan satu bunyi, satu suara dari YouTube. Kemudian silakan teman-teman setelah mendengarkan suara itu, teman-teman menuliskan puisi berdasarkan perasaan setelah mendengarkan suara yang tadi. Bisa ditangkap maksud aku, teman-teman? Gimana teman-teman? Bisa. Yang lain gimana? Jadi nanti Mas Salman akan memutarkan salah satu komposisi ya. Ya, Entah betul. itu bunyi apa nanti teman-teman membuat deskripsi tentang suara itu atau gimana Mas? Iya, baiknya udah jadi satu puisi gitu. Oke. Puisi yang gak usah yang anu sih minimal dapat 1 bait 2 bait aja udah bagus itu. Jadi teman-teman itu saya akan putarkan satu bunyi dari YouTube suara, kemudian nanti setelah mendengar suara itu kira-kira apa yang teman-teman bayangkan. Misalkan saya memutarkan bunyi suara air mengalir, terus teman-teman merasakan ada sebuah rasa ketenangan atau ada sebuah rasa kerinduan atau ada sebuah rasa risih dan sebagainya. Silakan terus tiba-tiba dari suara itu apakah teman-teman bisa menuliskan itu menjadi sebuah puisi. Misalkan suaramu itu seperti air yang selalu jatuh dari dataran tinggi ke dataran rendah. Ya, Terjun dia berarti. tidak misalkan ya. Iya, itu. Gimana teman-teman? Siap nggak? Gimana teman-teman? Siap Siap? ya? Ini Siap. latihan ini ya, real time, bukan tugas untuk minggu depan. Iya, yang sekarang. Jadi Sekarang ini. satu bait aja boleh, kalau yang mau jadi 2 bait juga bagus banget gitu teman-teman. Bisa? Dicoba aja Yes. kali ya Kak ya.
Ya, Bisa kita Kak. coba Kalau ya. belum dicoba, belum tahu bisa nggak ya kan, teman-teman? Paling nggak udah Oke, paling nggak udah bentar. paham maksudnya gitu. Ya, ya Teman-teman oke. paling nggak udah paham maksudnya. Oke, bentar. Jadi Aku teman-teman diminta coba. berimajinasi. Aku coba bagikan suara ya. Bentar. Berimajinasi. Kita tes ya teman-teman ya, apakah suaranya bisa terdengar. Gimana teman-teman, bisa dengar nggak? Bisa, bisa. Bisa, bisa. Udah. Bisa Ya. Itu bisa. sesingkat Bisa itu aja. Oke. Mm-mm. Oke, silakan berimajinasi teman-teman. Iya, satu bait aja udah bagus, tapi kalau mau dua bait juga bagus. Aku kasih waktu 10 sampai 15 menit, monggo gitu. Oke. Silakan teman-teman. Maksimal 15 menit ya. Kalau ada yang 1 menit udah beres, akan lebih bagus. Betul, lebih bagus lagi. Heeh. Ada yang bisa selesai dalam 1 menit, bahkan kurang, wah itu keren. Apa yang didengarkan dari apa yang dibayangkan setelah mendengar suara tadi? Udah pernah ke pantai mana aja Mas di Jogja? Di Jogja itu aku udah ke Parangtritis, tapi kurang suka sama pantainya. Iya. Karena sangat terkenal dengan kemistisannya. Oke. Mungkin teman-teman juga pernah apa ya mendengar atau membaca tentang bagaimana pantai selatan dengan kehororannya. Betul. Dengan tapi memang benar sih di sana itu ombaknya gede, terus tinggi, tinggi dan gede, terus apa lagi ya, berangin sekali. Makanya kalau banyak kan yang apa terseret ombak itu, makanya kan kalau mau berenang di sana itu kan harus dipantau dan memang ada di area-area tertentu nggak bisa. Tapi paling bagus sih kalau di Jogja itu pantainya di Gunung Kidul kan Kak Rini ya, di Iya, area-area saya Gunung Kidul itu. Betul, Gunung Kidul Mm, bagus-bagus. Ya. bener pantai apa area namanya Gunung. Kak? Siapa tahu saya pernah akan ke sana. Bah, Ada Pantai Selili. Selili itu enak juga bagus. Pantai Teduh. Merawe, Pantai Ya, Merawe aku Ngerawe pernah. juga. Terus Apa? sama Bawen? itu loh, Ngerawe, Oh, Ngerawe. 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 Sama Mm-mm. itu apa tuh Indra, namanya? Yang itu loh Kak Rini, Watu Bolong, aku juga pernah. Watu itu ini kan Watu karang Bolang kan, belum pernah. Di bahasa mana Kak? Jawa. Watu itu karang ya artinya ya dalam Ya, bahasa Jawa batu, ya, batu, iya kan? batu. Ya, Oh batu gitu. Nah, ya. jadi Tadi aku suaranya tuh apa ya? Soalnya terputus-putus di saya tadi. Oh, mungkin bisa Diulang bilang aja lagi Mas, Kak bisa nggak? Salman. Ya. Diulang aja. oh bentar aku coba anu lagi putar lagi. Bentar.
udah kedengar? Udah ya? Aman Kak, aman. Oke, Iya. siap. Makanya saya langsung nanya soal pantai ini ke Mas Salman. Betul. Aku sudah selesai. Oh, Wah, udah ada yang Ayo selesai. silakan, Kak. monggo. Silakan Kak Zilda. Aku dan buih ombak di kakiku. Aku tidak pernah setegar karang, tapi aku mencoba bertahan. Dari begitu banyak sisa kepingan yang kususun menjadi serangkaian kata. Buih ombak di kakiku menyapa dengan bahagia dan tanpa jeda. Seolah ingin berkata, tenang, badaimu akan berlalu. Jadi, besok coba lagi. Aku tidak pernah Wih. setegar karang, namun aku tak ingin menyerah pada arus. Seterkikis apapun, aku ingin tetap berdiri, merasakan lembutnya pasir putih dan buih ombak itu lagi di kakiku. Anehnya, lagi-lagi aku tidak pernah berhasil untuk menjadi setegar karang. Tapi hari ini dan seterusnya, aku memilih untuk tidak menyerah. Terima kasih. Wow, Wih, keren. Nah, luar keren. biasa. Langsung jadi satu puisi itu. Mau Luar dikirim ke biasa, Apalagi Kak lintas, teman-teman? Zilda. mau dikirim ke lintas nggak itu saya? Guys, boleh. Pesan sponsor. Boleh, Kamarnya boleh, Kak kain. Zilda. Biar pas ya. Heeh. Rasanya beda kalau yang bacain penyairnya tuh. Iya betul. Wih, betul, betul, betul. Ada lagi teman-teman? Ada lagi yang udah selesai sebelum kita Oh, beranjak ke Selili nanti. Kak Iin udah pengen aku tuh, healing-healing nih kayaknya nih. Ya ini banyak lengletnya ini ayolah. bulan ini. Iya, benar, benar. Iya. Mei itu banyak tanggal merahnya. Main Iya. ke Jogja Kak Iin, kita ketemu di sini. Siap, siap. Ada yang udah selesai lagi? Aku tuh nulis puisi soal laut itu kayaknya ada sekali kayaknya. Ntar aku cari dulu. Sambil menunggu teman-teman ya. Kalau Kak Iin sendiri gimana nih imajinasinya kalau dengar suara tadi? Mm-mm. Saya langsung ingat ini ikan bakar, Mbak. Gak jauh-jauh ya. Loh, kalau kayak ini udah pasti agendanya jalan-jalan dong. Jalan-jalan dan makan-makan ya. Bener. Iya, kerja mulu. Gegara kemarin kita bahas soal makanan. Itu aku 4 hari yang lalu itu udah buka warung makan di Oh, Jogja. wow. Wow. Bisa tuh, bisa di endorse di sini. Tuh kan urusannya balik lagi ke sambal roan. Oh iya. Aku masih ingat loh ya. Salah satu menunya ada dong Tuh sambal kan. roa. Ayo Wow. terusin Kak, udah malam nih. Makin lapar kita ya. Mm-mm. Ada yang Gimana teman-teman yang lain? Oh iya, aku pernah nulis satu puisi. Aku bacakan ya, aku udah nemu nih. Iya, iya, Kak. Judulnya, oh, judulnya itu Kepada Laut. Aku nulisnya itu 17 November 2024. Ya. Kepada Laut. Bolehkah aku menyurat tentang segala yang telah surut, mulai dari mata yang menjelma kata-kata, seperti sebuah kota yang ingin kita namai kita. Pada sebuah alis, aku biarkan langit menggantung halus tentang sebuah biru yang pernah kutulis. Tentang sepasang telapak yang suka menebak jejak-jejak kita yang tidak merebak, lantas suatu kelak memilih untuk tidak berpijak. Kepada laut, aku membawa ombak paling gemuruh, air paling pasang, aku telah syarat atas apa yang tersirat. Bagaimana
Jika kau juga penuh, bolehkah aku menaruh sepasang mata dan telapak di tubuhmu yang biru? Selesai. Itu dalam maknanya. Eh, Dalam banget. Bisa dijelasin mungkin Mas Salman? Iya Kak Salman, aku ini harus memerlukan perenungan yang dalam Aku ini. membawa Iya. berpaling pasang sakit hati macam apa lagi itu, Mas Salman? Waduh. Betul. Sebenarnya apa ya? Aku mengasosiasi itu kan di situ ada sebuah metafora bagaimana bahwa aku ketika ingin menyampaikan apa ya? Aku itu menganggap laut itu adalah sebagai seseorang yang aku asosiasikan dengan seseorang yang lain gitu. Jadi bagaimana ketika apa ya, aku ingin menyurat dia tentang apa yang segala yang telah surut dari perasaan ini misalkan gitu dan seterusnya lah. Tapi Makanya kan iya dapat banget aku terimanya ya Mas. iya, makanya pas aku Nah, nulis itu kan aku salah satu itulah teman-teman, salah satu teknik menulis juga itu adalah ketika teman-teman ingin menuliskan misalkan konsepnya temanya tentang laut. Jadi teman-teman itu bisa menggunakan segala kosakata yang sangat dekat dengan laut. Misalkan kalau teman-teman pada umumnya kan membayangkan bahwa oh di laut itu ada ombak, ada buih, ada pasir, ada langit dan sebagainya. Coba teman-teman cari kosakata lain yang jarang sekali orang akan memikirkan itu. Misalkan ada kata surut, iya. misalkan ada kata apa ya Mas? Bisa bisa deh banyak. Ada Jadi ada kata surut, biru. sarat, sirat. Iya, Dapat semua. betul. Itu butuh butuh Halo, anu Kak. butuh itu kan namanya permainan kata. Gimana gimana? Ada lagi? Ada Ada, kayaknya. Kak. Oh, silakan Oh, Aditya. oke. Kak Aditya. Adit, silakan. Oke. Hmm, ini tadi. Damai rasanya kalau suaramu terdengar. Debu ombakmu layaknya simfoni yang indah, membawaku pada dunia, membawaku, membawaku pada dunia yang hanya ada aku dan kamu. Di sini bersamamu, aku seolah tak lagi berada apa ini? Di sini bersamamu, aku Aku seolah tak seolah, lagi berada di dunia yang kejam. wih, kira-kira pada saat dengar suara ombak tadi itu apa yang terbayangkan oleh Kak Adit? Suatu apa ya? Suatu situasi yang hanya ada aku dan ombak itu saja. Wih, jadi gemuruh itu semacam gangguan-gangguan kecil di dalam pikiran ya, yang sama halnya. Jadi bunyi gemuruh itu sama besarnya dengan bunyi-bunyi yang ada di dalam kepala tuh. Betul. Jadi penuh sekali gitu dengan, wih, keren, Betul. keren, keren. Oke, terima Ada lagi kasih. nih di kolom. Ya, terima kasih Kak Adit. Nah, ada lagi nih dari Kak Tri Rizky Wahyu Jari. Silakan Kak, kalau mau membacakan. Ayo Kak Kiki. Aduh, saya mohon maaf sih, saya agak malu kalau bacain. Gimana kalau kakak aja? Wih, oke, saya bacakan ya. Boleh, boleh. Di tengah gemuruh lautan ombak yang menderu, suara burung-burung berkicau, bagai sirine yang memanggil dalam kesunyian. Suara itu meliuk-liuk menciptakan kebersamaan dalam sanubari, menggantikan kekosongan yang tak pernah berhenti. Wih, keren kalau tadi Kak Adit menganggap bahwa gemuruh itu sama halnya dengan bunyi gemuruh berisiknya itu sama dengan bunyi-bunyi yang berisik di dalam kepala. Kalau ini malah apa ya? Kak Rizky menghadirkan sebuah suasana yang berbeda dan itu menarik ya. Jadi banyak teman-teman satu bunyi saja itu bisa menimbulkan banyak perspektif, banyak penerimaan di
siapapun yang mendengarkan. Teman-teman. Kayaknya ada lagi tuh, Mas. Ada lagi teman Eh, Di dari kolom Kak chat. siapa nih? Oh, dari Kak Niputu Rismayanti. Silakan, mau saya bacakan atau mau dibacakan sendiri? Saya sih lebih milih dibacain sendiri sama. Ya, mau denger Aku ya? aku coba baca sendiri kali ya, Kak ya. Oke, nah Oke. gitu dong. Sebentar. Di mana tadi tulisannya? Di sini. Oke, siap. Sepi sendiri, terdiam di atas pasir pantai putih. Diiringi camar yang bernyanyi, senandungkan irama pelipur hati. Masih sendiri, berjalan di atas pasir pantai putih. Ditemani ombak yang berlari, mengejarku untuk hempaskan segala pilu di hati. Terima kasih. Peace. Mantap banget tuh. Jadi kira-kira pas dengar suara tadi itu apa yang terlintas di pikirannya Kak Risma nih? Yang aku rasain tuh kayak ngerasa ditemenin. Kayak lagi bengong gitu, terus habis itu ditemenin sama ombak, ditemenin sama burung camar, gitu-gitu. Jadi nggak kesepian lagi ya. Yes. Mantap, mantap. Pantas sih ya banyak orang kalau dalam situasi-situasi tertentu paling enak itu duduk di pantai ya, merasa kayak ada yang mau mendengarkan kita tanpa harus menghakimi gitu. Ih, Nah, mantap deh. bener. Relate. Iya, bagus, bagus, bagus. Kalau versi temanku, dia itu kalau punya masalah, dia itu paling seneng banget lihat dia pergi ke pantai itu bukan mau dengar bunyi ombak, tapi dia itu merasa setiap ombak yang bergulung ke pesisir itu biasanya seakan-akan apa ya? Kan ombak itu kan maju terus mundur lagi, ya kan kayak gitu kan, ditarik, dilempar lagi ke pesisir. Nah, dia merasa kayak ketika ombak itu kembali ke tengah lautan, itu dia merasa sedih, semua masalah itu ikut dibawa oleh ombak itu. Ketika ombaknya kembali lagi ke pesisir, itu seakan diberikan lagi sebuah harapan-harapan, kamu itu kuat, kamu itu bisa, kamu itu baik. Itu dia punya apa ya? Dia bisa menempatkan hal itu untuk dirinya sendiri gitu. Dan itu bagus teman-teman gitu. Nih ada lagi. Berarti lebih mengandalkan visualisasi ya Kak ya. Iya benar Jadi benar. dia merasakannya lewat visualisasi gitu ya. Dia merasa setiap melihat ombak yang bergulung balik ke tengah laut itu dia merasa bahwa semua yang ada di dalam dadah dan dalam pikiran dia itu ikut dibawa Di gitu. Kemudian bawah. kayak gitu. Kalau saya Baik. kalau masuk ke laut di pesisir itu di tepi, saya masuk sampai kira-kira airnya itu setinggi dada. Kemudian saya berdiri di situ, menjejakkan kaki di pasir. Saya biarkan ombak itu menghantam saya dan saya nggak jatuh. Itu sebuah perumpamaan juga buat saya. Segimanapun sebesar apapun masalah, toh saya masih bisa bertahan. Luar biasa. Keren tuh, keren. Mantap. Ada Boleh lagi nih? tanya nggak, Kak? Ada. Boleh dong. Ini Silakan. Kak, tadi itu kan saya dengar puisinya Karisma juga tadi sama Kakak juga. Itu kok kayaknya enak banget ya, kayak setiap titik-titik nadanya, maksudnya dalam arti jatuhnya kata itu pas dengan nada itu, apakah kalau kita membuat puisi itu harus dibacakan gitu ya, supaya pada saat kita membacanya itu intonasinya itu sesuai dengan akhiran katanya. Nangkep nggak maksudku? Iya, aku paham. Sebenarnya kalau persoalan menulis dengan membaca itu kan dua hal yang berbeda ya. Ada orang yang bisa menulis dengan baik, tapi ada orang yang tidak bisa membacakan dengan baik gitu. Ada orang yang bisa dianugerahi kedua-duanya itu luar biasa gitu. Nah, sama dengan orang nyanyikan, ada orang yang bisa nulis lirik dengan bagus, ada orang yang bisa menyanyikan dengan bagus, ada yang bisa dua-duanya. Sebenarnya persoalan bagaimana supaya bisa jatuh, kenapa harus di kalimat ini dipenggal, kenapa harus berhenti di kalimat ini,
itu kan sebenarnya lebih ke apa ya, membaca, bagaimana teknik membaca puisi. Aku ingat Kak Vicky, ada yang pernah bilang gini, puisi itu seperti kamu harus membaca aku, mengenali aku, maka kau akan tahu siapa aku. Jadi makanya sebelum dia dibacakan secara bersuara, kita harus tahu dulu feel atau perasaan ya, emosi yang ada dalam puisi itu ada seperti apa. Oh, sepertinya puisi ini sangat sangat berisi tentang sesuatu yang sedih, yang marah, maka itu pasti akan menuntun kita bagaimana memberikan penekanan-penekanan di kata-kata tertentu sehingga bisa tersampaikan dengan baik. Kan ada yang bilang kan, sesuatu yang dibacakan dengan hati akan sampai juga ke hati. Gitu kan? Luar Tapi aku biasa, nggak Kak. tapi aku tuh nggak pembaca puisi yang baik karena kalau temanku yang satu itu ada temanku satu yang pernah lolos MWF, Makassar International Writers Festival Mas, bentar lagi tuh, Mas. tahun. Sebentar Aku lagi tuh nggak sempat diumumkan. ikut. Aku nggak sempat ikut yang tahun ini. Kayaknya kalau tahun depan ada puisi aku bakalan nyoba. Nah, beliau itu temanku itu dia jago banget nulis puisi, jago banget baca puisi. Bahkan waktu dia di MWF ada satu sesi yang mereka itu akan membacakan puisi mereka di tengah audiens, dan itu ada yang videoin dia itu sampai FYP, sampai puluhan ribu orang yang menonton. Itu kan memang dia punya kekuatan membaca puisi yang bagus. Tuh. Kak, caranya Ada baca lagi puisi supaya kita nggak minder gimana ya? Terkadang kalau kita baca puisi, aku malu aku didengar orang. Itu gimana itu? apa ya? Baca puisi yang biar nggak minder. Sebenarnya kan ada yang tergantung ya. Ada orang yang suka membaca puisi itu dengan dia punya gaya-gaya tertentu. Kalau aku Hmm. pribadi itu membaca puisinya itu yang paling utama itu adalah bagaimana aku bisa menyampaikan emosi yang ada di dalam puisi itu kepada audiens. Kadang kan dengan membaca dengan menggunakan apa ya, gestur aja itu sudah bisa menentukan loh. Teman-teman dengan menggunakan gestur hanya dengan misalkan selama membaca hanya dengan mengangkat satu tangan ke depan atau bagaimana itu tuh sebenarnya bisa bisa menentukan ini. Kalau ditanya minder atau tidak, berarti sebenarnya lebih ke butuh latihan aja ya. Butuh latihan dulu mungkin di lingkup yang, ya siapa tahu besok-besok ada kelas pembacaan puisi gitu. Kalau Siapa dapat Oke, tahu ya Kak jadi Iin. siap, eh, siap. Nanti jadi dicariin. antara Kalau kalau Mas Saman mungkin bisa ini mengusulkan kira-kira siapa yang nanti bisa aku diajak kerjasama? mm, nanti aku coba tanyain ke beberapa teman aku yang memang mereka itu jago banget baca puisi, nanti aku coba saranin gitu. Ada loh teman-teman aku itu yang jago banget baca puisi tapi mereka nggak nulis puisi tapi jago Hmm, banget baca puisi. Itu ada gitu. iya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya, tadi kayaknya ada siapa ya Kak, siapa yang Ada. silakan Speech mode off. Speech mode. Kak Speech mode Aldi. off. Okay button. Synthesizer colon. Combo box IBM GTS Ya, Black malam. Selamat malam Kak. Halo. Dengar ya? Iya, dengar, Dengar, dengar. dengar. Oh iya, maaf. Mau mau ini membacakan sebuah puisi. Tadi sudah dengar suara ombak. Monggo Kak, Buih putih, silakan. ya, buih putih berlari berkejaran. Butiran pasir menatap sendu kelabu. Derumu bukan suara, tapi panggilan jiwa untuk ketenangan yang terhempas di dinding karang, pecahkan gusar hati. Terima kasih Kak Salman. Terima kasih Kak Aldi. Jadi sama ya, kalau kayak siapa tuh Kak Adit juga tadi yang merasa ketika mendengar bunyi ombak, bunyi gemuruh itu seperti sesuatu yang mendamaikan dan sebagainya. Jadi bagus ya. Iya, Jadi kita itu mendengarkan bunyi apapun itu akan banyak perspektifnya. Jadi kalau misalkan aku yang kalau mendengarkan ombak aku merasa
ada sesuatu kegelisahan misalkan. Oh, aku kalau mendengar bunyi ombak, aku tuh merasakan ada sebuah kerinduan, misalkan. Itu menarik, teman-teman. Terima kasih, Kak Aldi. Mau Ada nanya lagi ini nggak kalau yang di kalau kolom chat, membuat Mas? puisi ini Oh, sama masih kayak ada. berimajinasi nggak ya? Iya, jelas. Kalau menulis puisi, tentu kita akan membutuhkan yang namanya sebuah imajinasi. Berarti berimajinasi, tapi harus memperkaya kosakata ya. Halo, Salamanya kelempar lagi kali. halo, Ya, terdengar kok, terdengar suaranya. terputus ya? Iya, Mas Salmannya yang menghilang Oh, sepertinya. oh iya, oh iya deh. Ya, Terima kasih Kak. sebentar. Iya, sama-sama. Wah, ada apa dengan Kak Salman itu? Oh iya, kelempar Hmm, Kak Salmannya. habis kuota deh. Ayo kirimin Kak. Nanti barter sama sambal roa. Hmm, Dia kan katanya lagi di rumah makan tadi. Iya. Jangan aku loh nyimak kelas sambil ngemil juga. Oke. Udah ada lagi kayaknya. Mas Salmannya. Hmm, belum tahu. Udah masuk tapi belum ada suaranya. Katanya bentar, dia kepental lagi. Masya Allah. Emang lagi Ganti hujannya di router. situ, Mbak? Di Jogja? Enggak sih? Hmm. Enggak hujan, tapi Surabaya yang mendung hujan. kalau di tempatku. Oh, Surabaya hujan ya? Besar, deras dari tadi. Biar Hmm. nggak panas lah ya. Surabaya panas banget soalnya katanya. Allah Akbar, iya lagi. Oh, teman-teman, maaf. Oke, Iya, ya. makin Mas. Teman-teman, maaf nih, terpental lagi jaringan di tempat ini. Jelek banget. Heeh. Jadi, eh, tadi sampai mana ya? Tadi Jadi Kak crash Aldi, nih, Kak siapa? gara-gara Adi, ada yang tanya apa tadi Kak ya? Aldi. Mm-mm. Nah, Yang soal oke. imajinasi ya, apakah menulis puisi itu melibatkan imajinasi? Mhm. Iya, jawabanku adalah uh, di dalam sebuah proses kreatif menulis itu pasti kita tetap membutuhkan yang namanya sebuah imajinasi ya. Kan tadi sesuai dengan konsep yang aku jelaskan di awal, imajinasi itu adalah kemampuan membayangkan sesuatu yang muncul hasil dari perekaman dari alat indera kita. Jadi misalkan alat indera pendengaran, perabaan. Jadi ketika Kak Adit, mohon maaf, Kak Aldi tadi bisa menuliskan satu dua bait tadi tentang bagaimana bunyi ombak itu menenangkan dan seterusnya, itu adalah imajinasi yang muncul setelah Kak Adit mendengarkan sebuah merekam tadi di dalam memori itu bagaimana suara ombak, suara angin, suara kicau burung dan seterusnya. Gitu ya Kak Adit ya. Iya, terima Kak kasih Aldi Kak maksudnya. Salman. Terima kasih Kak Ya. Salman. Oke. Ada lagi teman-teman? Mungkin di kolom chat masih ada yang nulis puisi tadi? Halo, malam Kak. Oh, ada ini. Silakan. Malam Kak. Ya, silakan Akbar. Baik, Silakan. saya akan membawakan puisi yang berjudul Pantai Losari. Angin mamiri yang berhembus merdu, geriu ombak yang menyapu, suara burung yang begitu indah terdengar, dan banyaknya jajanan di pinggiran pantai yang begitu meramaikan hati. Sudah? Begitu saja? Iya, sudah. Oh, oke. Sudah. Mantap banget. Makasih Kak. Jadi, Mantap. ada lagi yang lain? Gimana? Di kolom chat apa sudah habis Mas ya? Masih ada? Bentar, aku cek dulu masih ada di websitenya di
sempat terpental tuh, bentar. Saya cek dulu. Hmm, Kak Michelle tadi ya, udah nulis juga nih. Kak Michelle udah baca apa belum ya? Kayaknya udah deh. Udah belum ya? Belum Kak, tapi aku malu. Belum ya? Silakan, silakan. Bacain aja, nggak usah malu. Ya nggak apa-apa, santai aja. Malah aku Kak dibacain aja kalau Oke, aku bacakan ya, aku bantu bacakan ya Kak Michelle ya. Pantai yang tenang, angin yang sejuk, ombak yang terus bergerak, sangat indah dipandang, menenangkan pikiranku dari dunia yang selalu sibuk, sehingga aku lupa berhenti sejenak. Aku selalu mencoba sekuat karang. Aku selalu merasa aku bagai kayu yang lapuk. Aku tidak mensyukuri diriku yang yang sudah sekuat ombak yang terus bergerak. Wah, mantap. Terima kasih Kak Michelle. Ini puisinya bagus kok. Ini kalau Iya, dibacain ini iya. mm, Harusnya dibacain aja udah tadi sama banyak Michelle. metafora. Mm-mm. Gitu, bacain aja. Iya, Pasti ini apa? bagus. eh, udah metaforanya udah apa? Udah bagus-bagus banget. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Oh, dari siapa? Dari siapa nih? Dari Kak Aldi untuk kecerdasan mental bisa lakukan atau membuat puisi dengan materi yang diajarkan Mas Salman. Kalau menurut aku ya, sebenarnya metode yang aku bagikan ke teman-teman sampai dengan hari ini adalah metode dari sekian, hanya beberapa dari sekian banyak metode yang bisa teman-teman gunakan gitu. Uh, Kak Aldi bisa melihat aja atau misalkan bisa bisa merasakan saja misalkan apakah dari beberapa metode yang termasuk yang hari ini ya menulis berdasarkan rasa menggunakan bunyi kemudian menggunakan metode kemarin akrostik menggunakan impromptu dan sebagainya impromptu prompter dan sebagainya itu menurut aku eh, senyamannya Kak Aldi gitu. Bisa saja orang-orang lain pun merasa bahwa metode-metode yang aku terapkan ini adalah metode-metode belum pas dengan mereka. Karena sebenarnya metode menulis itu kan banyak kayak kemarin Kak In juga sharing. Oh ternyata selain akrostik ada ternyata puisi yang juga huruf-hurufnya itu malah muncul di tengah, ada yang muncul di akhir. Itu banyak teman-teman. Jadi kalau menurut Kak, aku kasih saran nih ke Kak Aldi. Aku sangat apresiasi ketika Kak Aldi berada di dalam ruang kelas ini. Berarti kan Kak Aldi punya minat menulis yang luar biasa. Dan aku sangat mengapresiasi orang yang mau menulis. Gitu. Karena tidak semua orang punya kemampuan itu. Ya kalau menulis seperti biasanya mungkin semua orang bisa. Tapi menulis yang benar-benar bisa dinikmati oleh orang lain. Atau misalkan minimal kita bisa menjadikan itu adalah sebagai wadah kita untuk menyuarakan sesuatu. Menurut aku, uh, abaikan aja dulu. Misalkan Adi merasa ternyata dari 5, 4, 5, 6 metode yang aku sampaikan itu, misalkan ada yang kurang tepat, coba Kak Aldi memulai saja dulu menulis dengan apa yang ada di pikiran Kak Aldi. Misalkan kayak tadi kan, menulis lepas dengan hanya mendengarkan bunyi, gitu. Misalkan, oh kok aku ya kalau mendengarkan bunyi itu aku merasa kayak, mendengarkan suara, misalkan suara detak jantung itu aku merasakan seperti debar-debar jantung. Ketika aku mendengarkan suara detak jarum jam itu, seperti aku sedang merasakan detak jantungku sendiri, misalkan yang selalu berdebar ketika sedang apa gitu. Gitu Kak Aldi ya. Jadi Iya. dicoba aja dulu metode mana yang nyamannya Kak Aldi. Yang paling nyaman ya tidak masalah buat aku gitu.
Sedikit Gitu ya. menambahkan, kalau disabilitas mental itu kan juga beragam, baik dari segi jenis maupun tingkatannya. Jadi Iya, Mm-mm. bahkan ya bisa jadi apa namanya menulis seperti ini bisa jadi terapi buat mereka, bukan sekedar untuk belajar. Jadi apa bisa jadi sebuah itu tadi efek terapis buat mereka gitu. Mm-mm, Iya. betul. iya. Jadi perlu diuji Ah, memang, perlu diuji dulu baik. gitu. Iya. Mm-mm. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih Kak Salman. Iya, sama-sama Kak. Jadi kalau Kak Aldi ingat di pertemuan pertama itu aku sempat menyentil bahwa juga pernah siapa ya Kak Zelda ya yang ngomong waktu itu dia masih punya trauma dengan apa gitu tapi ketika dia menuliskan dia merasa bisa lebih baik perasaannya. Itu menurut Iya. aku ya gini Kak Aldi kalau misalkan Kak Aldi misalkan sekarang kan mumpung kita lagi kelasnya kelas menulis ya, menulis puisi maksudnya. Tapi ketika Kak Aldi merasa bahwa um, Kak Aldi bisa menulis apapun itu dalam konteks yang lain, tidak harus puisi. Misalkan hanya sekadar menulis-nuliskan di notes, atau di laptop, atau di kertas, atau dimanapun itu yang senyamannya Kak Aldi, menurut aku itu adalah sebuah ya tadi kalau kita bicara soal menulis itu adalah terapi. Ada teman-teman, aku itu pernah membaca, ada misalkan kalau kita lagi marah atau lagi apa itu ambil saja kertas kosong, kita gambar-gambar setelah sesuai dengan apapun yang emosi yang kita rasakan pada saat itu, sampai memang benar-benar emosi itu terlampiaskan dan terlepaskan dengan baik. Aku pernah baca itu. Aku nggak tahu kalau teman-teman lain pernah membaca itu atau tidak. Ya, pernah pernah mendengar itu. Dan itu bagian dari, kalau kita bicara soal menulis pada umumnya, ya. Tapi kalau misalkan Kak Ali ternyata passionnya lebih suka pada menulis puisi atau bisa misal menjadikan puisi itu sebagai wadah untuk misalkan bagian dari terapi dirinya Kak Ali, ya itu akan lebih bagus menurut aku. Gitu Kak. Oke, terima kasih. Sama-sama Kak Aldi. Ada lagi teman-teman? Mana? Ada lagi nggak yang ingin bertanya? Atau mungkin dilanjut aja dulu, Mas. Ya, aku lanjut dikit ya. Sebenarnya ada satu latihan, tapi ini mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 21.44. Sebenarnya ada satu latihan lagi dan ada satu tugas di rumah. Tapi kan ini bakalan lebih banyak, akan memakan waktu yang lebih banyak lagi. Aku langsung menjelaskan tugas yang di rumah aja kayak ini ya. Oke, silakan, Mas. Bentar. Aku buka dulu nih slide-nya. Di sebenarnya ada satu latihan lagi teman-teman. Tapi meskipun kita nggak latihan sekarang, mungkin teman-teman bisa mencobanya di rumah. Kalau tadi kan menggunakan ini ya, menggunakan suara. Para Terus ada satu latihan menulis puisi itu juga menggunakan teman-teman menggunakan kalimat kata-kata atau yang bisa dijadikan prompter ya. Aku pernah menyentil itu. Misalkan tantangannya adalah menuliskan 3 kata dan 3 kata itu wajib ada di dalam puisi. Misalkan kata eh, gelap, kata suara, kata peluk. eh, Misalkan itu boleh. Jadi teman-teman atau misalkan begini, tantangannya adalah silakan menuliskan puisi rindu tapi tidak boleh ada kata rindu di dalam puisi itu. nah, Nah, jadi bagaimana kita menulis rindu tapi kita tidak boleh ada kata rindu di dalam puisi itu? Itu boleh, itu bisa memantik yang tadi itu, bisa memantik cara, oh bagaimana ya aku bisa mau menyatakan dia seperti perasaan aku seperti ke dia itu seperti apa gitu teman-teman. Tapi kita skip aja dulu, nanti kalau teman-teman mau latihan di rumah juga boleh, ya. Kita akan ke apa nih? Kita akan coba ke tugas yang berikutnya. Saya akan kasih PR di rumah. Jadi, saya akan minta teman-teman itu memegang satu benda favorit di rumah, lalu tulis satu kalimat tentang bagaimana benda itu bisa membuatmu merasa tenang. jadi yang minggu lalu itu dari indera pendengaran,
Sekarang dari Iya, perasa, indra. peraba, Ya, perabaan peraba, dan perabaan. perasa. Iya. Mm-mm. Jadi silakan teman-teman memegang satu benda favorit di rumah, lalu tuliskan satu kalimat tentang bagaimana benda itu bisa membuat teman-teman itu merasa tenang. Bisa ya, bisa ditangkap ya. Misalkan, aku tuh paling senang kalau memegang tangan ibuku, misalkan. Oh, boleh lah, misalkan. Aku tuh paling senang kalau harus memegang, misalkan, guling kesayanganku, misalkan. Boneka Atau boleh nggak boneka? boleh Boleh. dong. Atau Ada yang mau megang apalagi, kulkas? Asal ada es krimnya nggak apa-apa deh, aku bisa beli seharian. Kalau Iya. saya memegang uang paling suka. Oh iya benar. Wey, itu universal cinta, semua oh Setuju. bisa. itu bisa jadi ide menarik loh Kak Dini. Iya, Sejalan dengan makanya. motif Setuju. bankingku tadi. Oh iya, betul Kak Hilda. Benar itu, setuju saya Mbak. Atau voucher belanja ya, memegang voucher belanja. Iya. Boleh. Aku nunggu tuh. Aku nunggu. Siapa tahu ada yang mau menuliskan puisi tentang uang selembar kertas. Atau boleh tuh, menarik. Selembar kertas yang berkilauan. Eh, Aduh. Sekarang yang semua elektronik yang loh, ber Zel. Iya, iya. Sekarang aku beli di angkringan depan aja bisa QRIS. Iya Iya, lagi. betul. Mm-mm. mantap. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan seputar tugasnya atau apapun yang kita bahas pada malam ini? Kalau tidak ada, aku Siapa tahu kembalikan ada ke Kak yang Dini. mau bikin itu juga yang tadi tantangan dari Mas Salman. Bikin Ya, puisi. boleh banget. Kalau aku sih menunggu Silakan, Kak. lanjutan puisi yang mau dilakukan itu ya, Kak Salman. Ditagih loh Kak Siap. Salman. Iya, tapi aku milih dulu ya. Nanti aku milih Oke. puisi yang paling bagus gitu. Nanti aku kirim ke Kak Zelda. Pilih aja beberapa. Ada kayaknya tadi yang Ada aku, Kak. Wih, silakan Kak Adit. Itu untuk tugasnya jadi gimana tuh? Jadi kita kayak megang suatu barang terus menceritakan tentang gimana tadi Jadi tugasnya? ada satu barang, satu benda favorit dari Kak Adit. Terus bagaimana ketika Kak Adit itu mendeskripsikan bagaimana dengan memegang benda itu, Kak Adit itu merasa tenang gitu. Oke, siap. Oke, Misalkan, Kak, terima kasih. misalkan ponsel, aku tuh nggak bisa kalau nggak pegang ponsel, aku merasa duniaku tuh kacau balau misalkan. Mati Aku gaya. tuh nggak bisa, Oke. misalkan, gitu. Oke, paham. Oke, masih ada teman-teman yang Silahkan. Ada lagi? ingin ditanyakan tentang tugas? Atau sudah memahami semuanya? Itu nanti ada di materinya ya, Mas? Ya, ada di materi. Oke. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, Nggak ada, Kak. Udah jelas. Kayaknya mau berimajinasi di mimpi dah. Oke, udah cukup teman-teman? nanti benda yang Atau dipegang itu benda yang dipegang dalam Oh, Kak. mimpi. Aman. Oke, Kak Salman, sebelum kita tutup mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman supaya lebih berakar gitu ya ilmunya. Siap. Jadi ini sebagai closing statement-nya teman-teman ya, sebagai pernyataan penutup dari saya, teman-teman, menulis itu adalah proses jangka panjang. Jadi teman-teman tidak akan pernah ada di titik yang paling jauh kalau teman-teman tidak memulai dari sekarang. Ya, seperti sebuah pohon yang besar itu bermula dari pohon yang kecil. Sebuah langkah panjang itu selalu bermula dengan langkah yang
pendek-pendek dulu gitu teman-teman. Menulis adalah proses jangka panjang. Menulis itu membutuhkan waktu, membutuhkan latihan dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika teman-teman sudah memulai hari ini, mari dijaga semangat itu, mari dijaga apa ya hal-hal yang sudah teman-teman mulai hari ini. Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan kita buat hari ini ternyata besok-besok punya dampak yang lebih besar lagi untuk orang yang lebih banyak lagi. Gitu teman-teman. Terima kasih Karini. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Salman untuk pencerahannya, untuk ilmunya ya teman-teman ya. Dan senang sekali ternyata 2 jam itu udah kayak berapa menit aja gitu gak terasa waktunya ya. Dan kita mau ketemu kapan lagi nih Kak Betul. Salman di pertemuan terakhir? Aku ikut dari waktu teman-teman saja. Berarti gimana Karini? Kak Iin? Gimana Kak In? Tetap pekan depannya di hari Sabtu atau gimana? Saya sih juga terserah teman-teman sih. Dari Sabtu depan gimana teman-teman? Absennya ada di link atau di mana, Kak? Oh, absennya itu tadi ada di Ada di chat. bagian. Ada di Di grup. chat ya? Ada di Oh, chat. di grup. Nanti Oh, di chat tadi ya ada. ada di Ini chat, di chat ada ada. nanti Ya, juga ya. dibagiin di grup lah. Oh ya. Pertemuan berikutnya terserah teman-teman sih. Mbak Rini bisanya Silakan. Sabtu atau Bisa. Oh, Bisa. bisa. Ya udah, kalau gitu ya tetap. Malam minggu berikutnya. Halo. Ya, halo. Ya. Halo Kak. Iya. Halo Kak. Iya. Ya, Halo. boleh saran sih Kak, kalau jamnya boleh dimajukan sedikit. Apanya? Larut malam gini kan, boleh Oh, nggak kayaknya waktunya dimajuin ya. waktunya itu boleh nggak? Iya. Gimana teman-teman yang lain? Kalau dimajuin sejam misalnya bisa nggak? Aku boleh sih. Ikut-ikut aja Kak. Bisa, Kak. Bisa, oke. Kalau memang pada bisa, soalnya saya mikirnya itu kan biasanya teman-teman di Indonesia Barat kan sholat isanya jam 7:30 misalnya kan. Jam 7 kok di Jogja itu jam 7 udah. Iya. Ada yang Udah 8 sholat. biasanya teman-teman. Jam 7 kurang udah azan. Bisa. Iya, benar. Boleh. Kalau aku mah aman-aman aja, teman-teman. Jam 7 boleh. Jam 7 WIB berarti di Indonesia Tengah. Berarti jam 8. Boleh banget. Oke. Baik, kalau sepakat berarti Sabtu depan dimajuin ya ke jam 7 WIB. Oke. Link absen nggak bisa dibuka ya. Oke, mungkin nanti dibagiin di grup aja ya. Sabar. Oh iya. Absennya. Oh iya. Oke. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, silakan Mbak Rini. Oke, teman-teman. Jadi kita sepakat ya hari Sabtu jam 7 malam ya minggu depan ya untuk pertemuan ketiga. Jam 7 Baik, ya. teman-teman. Ya. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Teman-teman luar biasa sudah mencoba semua ya berimajinasi dengan suara dan kemudian merealisasikan dalam bentuk puisi yang indah. Terima kasih teman-teman, tetap semangat berproses dan kita ketemu lagi Sabtu depan jam 7 malam dan jangan lupa ya tugasnya dikerjakan ya. Dan tetap semangat untuk semua. Terima kasih untuk Kak Salman yang selalu setia juga nih untuk memberi pencerahan dan juga selalu memberi semangat kita ya untuk pemahaman-pemahaman baru tentang puisi. Terima kasih Kak Terima kasih Salman, juga sampai ketemu Kak lagi. Karini. Iya.